A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat KBT, kita ketemu lagi di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Ratusan episode sudah kita lewati ya. Kita sampai kepada titik klimaks dari kajian membangun personality ini. Klimaks dari kajian membangun personality adalah menghadirkan atau mewujudkan kolbu yang bersih dari segala intervensi yang datang dari eksternal maupun dari internal. Ya. Kita masuk kepada pembahasan kolbu, ya. Kolbu mukmin sejati yang syogia harus dimiliki oleh setiap mukmin. Wajah atau wujud kolbu mukmin yang sejati itu satu diantaranya adalah yang pertama kolbu salim. Kolbu salim hanya ada 2 kali saja Allah mendeskripsikan kolbu salim ini. Tapi walau hanya 2 kali cukup komprehensif antara hulu dan hilir ketemu pada atau di muara yang sama. Di surat 26 ayat 88 dan 89 serta di surat 37 ayat 84. Allah mendeskripsikan tentang kolbu salim ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa rabbahu biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Yaitu di hari satu kondisi di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ketika ia datang kepada Robnya dengan hati yang suci. Nah, sahabat, dari 2 ayat ini saja, lewat teks maupun konteksnya, ini sudah dapat memahami kolbu yang salim atau kolbu yang bersih dari segala obsesi insaniyah. Jiwa yang suci dari noda atau hawa nafsu duniawi. Batin yang sehat dari segala penyakit-penyakit batiniah, roda kehidupan. Ya, jadi penyakit-penyakit batin yang kita alami itu adalah roda kehidupan. Ekses dari adanya kehidupan. Itu yang harus kita jaga. Ya. Hati inilah yang harus kita jaga dan kita pelihara. Sebab hanya itulah satu-satunya yang pasti hak mutlak milik kita. Di dunia ini tidak ada yang pantas dan boleh kita miliki kecuali hanya hati ini saja yang mutlak, ya, yang mutlak milik kita. Satu-satunya yang merupakan standar jati diri atau eksistensi pribadi kita. Kalaupun kita mau eksis, kalau kita mau mengeksiskan diri kita, maka eksiskanlah suasana batin dan suasana hati nan suci ini. Dan yang merupakan satu-satunya pula jaminan jumpa atau modal bertemu dengan Allah. Nah, dengan sarana apa kita bisa bertemu dengan Allah? Hanya dengan hati. Hanya dengan hati. Itu poin pertama yang harus kita jaga dan kita pelihara agar tetap salim.
Karena akhirnya Islam pun berasal dari akar kata salim ini. Itu satu akar kata, satu derivasi. Jangan biarkan apa atau siapapun menerobos masuk merusak hati ini, mengotorinya, menggoncangkannya, apalagi sampai terbelok ke jalan yang sesat atau ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Sahabat, logis enggak? Bila kolbu kita sendiri, batin kita pribadi, jiwa kita sendiri yang ada pada kita ini bisa atau mampu diutak-atik oleh orang lain. Logis enggak? Hanya untuk menjaga kolbu kita sendiri saja pun kita nggak mampu. Konon pula mau menjaga hati orang lain. Konon pula mau mengawal atau mengamankan anak, mengamankan istri, mengamankan suami, mengamankan siapapun. Mah bohonglah. Ya, maka bohong kalau ada orang yang mengatakan aku akan menjaga hatimu sampai mati. Itu gombal sekali itu. Kalau dia sendiri tidak mampu menjaga hatinya sendiri. Nah, kalau kita tidak mampu menjaga hati kita sendiri, kalau kita masih mudah tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, dengan perilaku orang lain, itu artinya kita mengizinkan hati kita ini untuk sakit. Bukan orang itu yang salah, tapi kita sendirilah yang salah. Karena kita sudah mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam relung hati kita. Itu. Ya. Apalagi konon ingin menjadi pembela Islam. Konon untuk mengawal ajaran Allah. Kalau mengawal hati sendiri pun kita tidak mampu. Ya. Kolbu adalah fasilitas ciptaan Allah, sahabat-sahabat semuanya, yang merupakan wadah bertempatnya iman pada Allah. Wadah di mana siogianya Allah sajalah yang halal atau boleh berdaulah di situ. Wadah yang wajib menjadi wilayah pertama dinullah. Wadah yang tunggal yang harusnya berisi dan bersumber motivasi dari Allahu Ahad. Allah yang tunggal. Wadah itu atau kolbu itu hanya ada satu. Ya, maka hati-hatilah mendapat gunakan serta mendayagunakan fasilitas yang hanya satu itu. Agar akhirnya kita layak menjadi Khalilullah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat, secara kontekstual, kedua surat yang saya bacakan barusan itu mendefinisikan sistem tauhid rububiyah Allah yang memang sangat krusial diajarkan pada sikon jahiliyah sebagai bahan dasar dakwah. Bahan dasar dakwah itu apa? Tauhid rububiyah. Setelah tauhid rububiyah ini terbangun dalam hati kita, maka selanjutnya masalah syariah akan tumbuh dengan sendirinya. Bila tauhid rububiyah ini sudah terbangun dalam jiwa kita yang bersih. Mustahil orang menjalankan syariat jika hatinya masih dipenuhi dengan berbagai macam penyakit. Maka syariatnya hanya akan menjadi mudarat bagi orang yang ada di sekitarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.